kecil deh. Udah aja nih kalau diriku. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audelia Hasna, NPM 2014181022. Di sini saya akan presentasi hasil yang telah saya diskusikan. Dasar-dasar ilmu tanah. Dengan judul Pengaruh aplikasi biochar tongkol jagung diperkaya asam nitrat terhadap kadar C organik, nitrogen, dan pertumbuhan tanaman jagung pada berbagai tingkat kemasaman tanah. Yang pertama, kebutuhan pangan di Indonesia yang relatif besar namun tidak diikuti dengan kondisi lahan optimal yang menandai salah satu faktor tidak optimalnya suatu lahan pertanian dipengaruhi oleh reaksi tanah atau pH di suatu daerah. Di Indonesia, kondisi lahan yang kurang optimal itu sendiri tersebar di beberapa daerah, seperti di Kalimantan Barat yang memiliki pH yang sangat masam. Lalu selanjutnya, metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di Screenhouse Kebun Percobaan University Tribhuwana Tunggadewi Malang. Analisis sampel tanah dan biochar dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas Banjar Brawijaya Malang. Waktu penelitian dimulai bulan September 2016 sampai Maret 2017. Bahkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman jagung varietas Pioneer 21. Pupuk urea, pupuk SP36, pupuk KCl, biochar tongkol jagung diperkaya asam nitrat, dan 3 jenis tanah dengan pH yang berbeda yaitu tanah Kalimantan Barat, tanah Wajak, dan tanah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan rancangan acara kelompok faktorial atau biasa disebut dengan RAKF dan dengan 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor tanah dan faktor yang kedua yaitu pengaplikasian biochar. Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan menunjukkan pada kandungan KTK pada ketiga tanah tersebut termasuk kriteria sedang sampai sangat tinggi. Namun jika dilihat dari nilai C organik ketiga tanah tersebut termasuk ke dalam kriteria rendah hingga sedang. Dan pada kadar nitrogen total ketiga tanah tersebut secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori rendah. Kesimpulannya, biochar tongkol jagung diperkaya asam nitrat memberikan pengaruh positif antara C dengan nitrogen total dalam tanah yang mengakibatkan peningkatan unsur hara di ketiga tingkat kemasaman tanah dibandingkan dengan perlakuan tanpa biochar asam nitrat. Pada biochar dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung, namun hasilnya tidak berbeda secara signifikan dengan pengaplikasian biochar sendiri itu tanpa asam nitrat. Terima kasih. Berikut presentasi yang pertama. Selanjutnya ke presentasi yang kedua.
Baik, di sini saya akan melakukan presentasi yang kedua dengan judul Pengaruh batu Pengaruh abu terang batu bara, kompos tandang, kompos kelapa sawit, dan mikrorizat terhadap ketersediaan dan serapan fosfor, pertumbuhan dan produksi jagung pada tanah Ultisol. Pembahasan. Pendahuluan. Yang pertama, Ultisol adalah salah satu jenis tanah yang tersebar luas mencapai 45.794.000 ha atau sekitar 25% dari total luas dataran di Indonesia. Namun, memiliki kendala umum berupa kemasaman tanah yang tinggi, pH rata-rata maksimum atau dapat mengakibatkan tanaman jagung mati. Permasalahan pada tanah Ultisol sendiri dapat diperbaiki dengan penggunaan bahan organik seperti pengaplikasian pupuk kompos. Salah satu bahan organik yang banyak tersedia di kawasan tanah Ultisol adalah tanah kandang, tanah kosong kelapa sawit atau biasa disebut TKKS. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 12 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Tanah Ultisol diperoleh dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kompos tandang kosong kelapa sawit diambil dari lahan perkebunan kelapa sawit PT Surya Inti Sawit Kahuripan atau Makin Group, Kecamatan Parengan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Abu terbang batubara diambil dari PLTU PT Cahaya Fajar Kaltim di Desa Embalut, Kecamatan Tangerang Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil dan pengamatan yang didapat. Hasil P total tertinggi terdapat pada perlakuan A1K1M0, yaitu sebesar 67,73 ppm, sedangkan P total terendah terdapat pada kontrol, yaitu sebesar 51,58 ppm. Pemberian ATB, KTKKS, dan mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap P total tanah. Hasil analisis akhir P total jauh lebih rendah dibandingkan dengan analisis awal P total, di mana nilai P total awal sebesar 1452,78 ppm yang didapatkan dari perjumlahan P total yang ada pada Ultisol, ATB, dan KTKKS. Penurunan P total ini dapat disebabkan karena kandungan P pada Ultisol dijerap oleh Al dan Fe. Lalu, P tersedia. P tersedia merupakan jumlah kandungan fosfor yang tersedia dalam tanah yang dapat diserap oleh tanaman. P tersedia tertinggi terdapat pada perlakuan A1K1MO, yaitu sebesar 5,19 ppm, sedangkan yang terendah sendiri terdapat pada perlakuan kontrol, yaitu sebesar 3,2 ppm. Lalu serapan P. Serapan P dapat diketahui dengan cara mengalihkan konsentrasi P dengan produksi bobot kering per tanaman. Serapan P tertinggi pada perlakuan A2K1M1, yaitu sebesar 0,081 gram tanaman, sedangkan serapan P terendah terdapat pada perlakuan kontrol sebesar 0,013 gram tanaman. Kesimpulan yang saya dapatkan dari resum pada judul ini, dibandingkan dengan kontrol perlakuan 20 TH1 ATB plus 10 TH1 KTKKS plus 5 spora mikoriza per kilogram tanah merupakan perlakuan yang efektif dalam mempengaruhi pertumbuhan jagung. Perlakuan 20 TH ATB plus 10 TH KTKKS plus tanpa mikoriza menunjukkan P tersedia yang paling tinggi, dikarenakan pada perlakuan dengan penambahan mikoriza, P yang tersedia langsung diserap hingga nilai P tersedia lebih kecil. Perlakuan 10 THA ATB plus 10 THA KTKKS plus 5 spora mikoriza per kilogram tanah merupakan perlakuan yang efektif dalam mempengaruhi serapan tanah. Serapan P yaitu sebesar 0,81 gram tanaman 1 atau mengalami peningkatan sebesar 5,0
0,04%, dan produksi jagung yaitu sebesar 118,33 kg, HA mengalami peningkatan sebesar 2,09%. Terima kasih. Berikut adalah presentasi saya dari PPT saya yang kedua. Dengan judul tersebut, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan yang telah saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.